Nah, Bapak Ibu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu seringkali kita melihat, kita melihat dua hal eh, yang kontras gitu, lihat. Di dalam Yakobus pasal yang ke-2 ayat 19 dikatakan bahwa kamu percaya satu Allah itu baik dan benar. Tetapi setan-setan juga percaya, bahkan mereka gemetar. Bapak Ibu, contoh dari ayat ini, aplikasi nyata dari ayat yang saya baca, Yakobus 2:19 itu ada dalam Kisah Rasul 19. Bagaimana dalam kehidupan ketujuh anak Skewa, mereka tidak memiliki conviction yang benar tentang Allah. Lalu mereka mencoba untuk mengusir setan yang merasuk orang yang dirasuk setan tersebut. Dan terjadilah komunikasi di antara mereka. Di situ ketiga tujuh anak Skewa yang mencoba untuk melakukan pelayanan, meniru pelayanan model Yesus, mengusir setan dan berkata, kami menyumpahi kamu dalam nama Yesus orang Nazaret itu, agar setan itu keluar. They try to cast away the devil's spirit that was controlled the man. Tetapi roh jahat dalam diri orang itu yang menggunakan raga, orang itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Dan kemudian akhirnya roh jahat yang ada di dalam orang tersebut menggagahi, mencakar tujuh anak Skewa itu sampai mereka lari dengan telanjang. Ini berbicara tentang seorang yang mendaraskan iman hidupnya kepada Kristen. Ada banyak orang yang paham tentang Alkitab. Ada banyak orang yang tahu tentang Alkitab. Tapi dalam perilaku hidup di daily life, itu adalah ateis praktis. Nah, ini most very important thing for us. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi iman itu menjadi dasar, iman itu menjadi foundation dalam perilaku hidup kita. Iman itu artinya kita membawa hidup kita kepada Tuhan Yesus 100%. Orang Bali bilang singkene singketo Yesus dogen. Nah, ini yang penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi iman menjadi foundation untuk pertumbuhan dan progres manusia rohani. Definisi iman Bapak Ibu bisa temukan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Foundation of all everything. Nah, ini yang penting of all things Bapak Ibu. Di sini progres yang pertama adalah tambahkan kepada imanmu. Jadi Rasul Paulus, Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang yang di perantauan, orang-orang diaspora, untuk mendorong mereka, empowering them untuk bagaimana memiliki kedalaman hidup di dalam Tuhan. Kita bisa melihat realita bagaimana Petrus dalam progres hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Petrus, dia meninggalkan segala sesuatu, dan kita bisa melihat juga bagaimana Petrus meragukan keberadaan Allah. Lalu di situ kita juga bisa melihat Petrus yang meminta Tuhan Yesus supaya berjalan di atas air. Lalu kemudian kita bisa melihat Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi ending well dari kehidupan Petrus adalah bagaimana dia kehidupannya mempermuliakan Tuhan. Dan akhir hidupnya dia memberikan dirinya disalib, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ini progres hidup. Jadi Petrus sementara mengajarkan dan membagikan pengalaman hidupnya juga yang ada dalam pastoral letternya itu kepada orang-orang Israel di dalam diaspora mereka. Nah, Petrus memulai dengan sebuah dasar yang kokoh, yaitu iman kepada Kristus Yesus, kodrat ilahi, kodrat manusia ilahi Bapak Ibu di situ. Jadi yang pertama ditambahkan kepada iman kita yang sudah mendaraskan iman kepada Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah virtu atau kebajikan. Kebajikan adalah kemuliaan akhlak. Suatu kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik, sehingga dijadikan satu sendi keutamaan sikap dari budi pekerti. Dan kebajikan ini juga adalah salah satu ciri bagaimana Alkitab mendefinisikan orang bijak, orang saleh, orang benar, orang kudus Bapak Ibu. Nah, dengan kata lain, kebajikan adalah perilaku yang memperlihatkan tolak ukur budi pekerti yang tinggi, yakni mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Lawan dari kebajikan adalah kefasikan. Nah, kebajikan ilahi adalah kualitas karakter yang dikaitkan dengan keselamatan yang dihasilkan oleh anugerah Allah yang menerangi akal budi manusia. Jadi poin yang pertama adalah kita
kita yang sudah percaya Yesus, yang mendaraskan iman kita kepada Tuhan Yesus, menambahkan lagi kepada iman kita. Karena ketika seseorang bertobat, lahir baru, dia perlu untuk menghasilkan buah pertobatan, the fruitful of life, the fruitful of repentance. Buah dari pertobatan, buah kekristenan itu nampak dalam perilaku keseharian hidup. Bagaimana dia berelasi secara sosial dan berelasi di antara umat, dan juga berelasi secara sosial sebagai bagian dari kehidupan kebangsaan kita, Bapak Ibu. Di mana pilarnya yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Ini penting sekali. Jadi kita menambahkan kepada iman adalah kebajikan, Bapak Ibu. Jadi kebajikan adalah kualitas karakter yang dihasilkan oleh keselamatan, yang dihasilkan oleh rahmat Allah, yang mana menerangi akal budi kita. Penjelasan yang sederhana Bapak Ibu bisa temukan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan benar. Ini berbicara tentang transform. Jadi kata transformasi itu dari kata metamorpho atau metamorphosa, change from one form to other form. Berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi berubah dari manusia lama, dari yang sebelumnya kita tidak bajik, mengerjakan kebajikan, menjadi kita mengerjakan kebajikan dalam hidup ini. So the others people around us. Jadi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mana kita berrelasi sosial, they shall know, mereka akan mengetahui tentang bagaimana attitude kita, perilaku kita, sikap kita, kata-kata kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian akan menghasilkan buah. Jadi menambahkan kepada iman kita yang sudah percaya kepada Yesus kebajikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu penggalan lagu yang sederhana. Itu aku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Jadi kebajikan Bapak Ibu artinya kualitas karakter yang dikaitkan dengan keselamatan yang dihasilkan oleh rahmat Allah yang menerangi akal budi kita atau nous kita. Sehingga dalam perilaku hidup kita memperlihatkan buah kehidupan Kristen, dan orang-orang dapat menerima buah, melihat, kemudian menikmati kehidupan kita yang menghasilkan buah kehidupan. Yang berikut Bapak Ibu, menambahkan kepada iman kebajikan, lalu kepada kebajikan itu pengetahuan. Nah, seorang Kristen harus mempunyai pengetahuan. Yesus dalam mengajarkan murid-murid, dia berkata bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini menuntut orang Kristen, menuntut saudara dan saya mempunyai pengetahuan atau gnosis. Dari kata gnosis ini maka muncullah di situ kata ginosko, Bapak Ibu. Di gnosis dalam pengertian relasi, deeply relationship between us and God. Nah, kata ginosko ini juga adalah sebuah idiom yang bagi orang Yahudi yang menggambarkan hubungan yang dalam antara suami istri. Jadi hubungan kita dengan Allah itu digambarkan, hubungan suami istri artinya hubungan yang dekat, yang sangat dalam. Karena itu kita harus memiliki hiding place, tempat yang rahasia untuk kita membangun hubungan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata gnosis juga adalah artinya moral, artinya wisdom. We have an sharpness paradigm, sharpness perspektif, ketajaman, melihat yang tajam, pengetahuan yang dalam Hosea 4 ayat 6 Alkitab berkata bahwa umatku binasa karena mereka tidak mempunyai pengetahuan. Kita tidak saja membutuhkan kebajikan, karakter yang bagus, tapi kita membutuhkan pengetahuan, akal budi. Karena itu akal budi kita itu perlu diisi dengan knowledge. Selain itu akal budi kita juga roh kita perlu diisi dengan relasi dengan Allah. Dengan demikian kita akan memiliki manusia-manusia roh yang tajam, yang dapat memindai segala sesuatu. Ini juga bagian daripada karunia untuk membedakan roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi dari iman kepada kebajikan, karakter yang unggul, sifat, lalu kemudian kepada pengetahuan. Nah, di sini gnosis, pengetahuan umum, understanding dan moral. Sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi, kita tidak gampang dibodohi oleh orang lain, dan juga kita tidak gampang dibodohi oleh rohaniawan sendiri dari mimbar gereja.
It must very important things. Jadi pengetahuan gnosis, karena itu seorang Kristen harus memiliki world perspektif yang luas sehingga dia tidak gampang disesatkan. Nah, hari ini kita melihat banyak orang yang terseret ketika orang menjelekan orang lain, gibah orang lain, kemudian menjelek-jelekan orang lain. Saya ambil contoh di bangsa ini yang paling sering dijadikan bahan olok-olokan dan orang sering memfitnah dia berulang kali, padahal mereka melihat pekerjaan-pekerjaan, menikmati pekerjaan-pekerjaan besar yang beliau lakukan buat bangsa Indonesia. Beliau adalah Presiden Joko Widodo. Ada sudah banyak orang, bahkan mereka hanya mendengar setengah, mereka hidup juga menikmati pembangunan. Hari ini kita melihat pembangunan jalan tol dari Jakarta sampai ke ujung Pulau Jawa dan sebentar lagi mau dibangun di Bali. Semua adalah hasil karya pembangunan beliau. Tetapi banyak orang masih saja menggosipkan beliau dan kemudian mengata-ngata yang tidak pantas kepada beliau. Tetapi saya bersyukur bahwa punya presiden seperti beliau yang menanggapinya dengan sangat santai kepada masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan yang baik. Karena itu jangan sampai kita menjadi korban dan kebodohan daripada ketidakpengetahuan kita. Bapak Ibu, kita harus mengerti segala sesuatu. Nah, pengetahuan ini penting bagi kita. Tidak saja sampai kepada iman, kemudian kebajikan, tapi juga pengetahuan. Sehingga kita mempunyai world perspektif yang luas. Tidak gampang dibodohi, bahkan oleh media sosial sekalipun. Nah, karena banyak orang menjadi korban dari media sosial, Bapak Ibu, dari informasi-informasi hoax, karena ketidakpengertian mereka. Nah, kita lihat yang berikut adalah penguasaan diri dari pengetahuan, menambahkan kepada kita penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Jadi buah roh yang terakhir penguasaan diri. Buah roh yang pertama itu kasih. Dimulai dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri. Ini penting sekali. Penguasaan diri adalah buah roh atau karpos yang dihasilkan oleh empowering Holy Spirit di dalam kita. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi penguasaan diri hari-hari ini sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Amsal berkata bahwa orang yang menguasai dirinya itu melebihi pahlawan orang yang sabar, yang dapat menguasai dirinya. Karena ketidakpenguasaan diri, Alkitab menjelaskan dalam bahasa King James itu temperamen. Nah, orang yang temperamental seringkali melakukan hal-hal yang destruktif dalam hidup. Kita melihat kehidupan Petrus sangat temperamental. Satu sisi dia percaya dan mengaku engkau Yesus anak Allah yang hidup. Sekali-kali aku akan tetap setia mengikuti engkau. Tapi pada bagian lain Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Puji Tuhan, kasih karunia Allah datang menghampirinya dan dia bertobat. Nah, ini penting sekali. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang destruktif akibat temperamennya. Temperamen itu dapat merusak. Temperamennya sabar, puji Tuhan. Baik, kita bersyukur. Tapi kalau temperamennya itu beringas, temperamennya itu tidak menguasai diri, dapat mencelakai orang-orang yang dia kasihi di sekelilingnya, baik dengan perkataan verbal, non-verbal, tindakan kekerasan fisik, atau hal-hal yang lain dalam lingkungan sosial. Dan orang yang tidak dapat menguasai diri, yang temperamen, seringkali dijauhi orang lain. Ini penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sepanjang hari ini. Yang berikut adalah ketekunan Bapak Ibu. Ketekunan atau hupomone. Ketekunan itu perlu atau endurance di dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita hidupi 24 jam, 1 hari, 1 day, kemudian 1 minggu 6 hari, 1 tahun 365 hari. Itu harus ada ketekunan atau endurance. Ada banyak ketegangan-ketegangan hidup yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan batin yang kita hadapi, baik secara finansial dan hal-hal lain secara psikologis. Itu akan menyeret waktu kita, menguras waktu, tenaga, dan lain. Tetapi saya mau mendorong kita untuk tetap tekun setia. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Sebab ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebab Tuhan telah menang atas pencobaan dan Tuhan bukan pencoba. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Jadi situasi-situasi hidup itu adalah warna hidup. Nah, kalau kita menang, kita tetap setia, kita tetap tekun, faithfulness, stand beside God and keep faithful to Him, maka ini adalah sebuah buah progres dari kehidupan. Ketekunan menjadi hal yang paling penting sebab Tuhan berkata setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, ketelanjangan, kelaparan, there's no separate us from the
biggest love of God. Ini penting sekali bahwa hal-hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah kesalehan atau eusebia, perilaku yang saleh. Kalau kita lihat Alkitab mendefinisikan Ayub, profiling Ayub, Alkitab memprofiling Ayub pada Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah orang benar, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, kita bisa melihat sebuah relasi sintaktisnya dengan Lukas pasal 2 ayat 52 di situ yang menjelaskan bahwa Simon adalah seorang yang benar, yang saleh, takut akan Allah, yang diam di bait Allah, menantikan kedatangan Tuhan. Dan memang dia melihat Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, menggendong Tuhan Yesus. Even Tuhan Yesus pada saat itu adalah bayi, tapi dia divine, manusia sejati, Allah yang berinkarnasi dalam rupa flesh, daging manusia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesalehan akan membawa kita untuk mengalami supernatural things, hal-hal yang metafisik dalam hidup ini. Karena memang Allah menuntut dari kehidupan kita itu kesalehan perilaku hidup. Orang-orang yang memiliki karakter dan kesalehan dan perilaku hidup yang tinggi, mereka akan sangat mudah untuk mengalami hal-hal yang divine, hal-hal yang ilahi, the supernatural things, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Yang berikut Bapak Ibu, kita akan lihat kasih akan saudara-saudari dan kasih akan semua orang. Digunakan di situ kata Philadelphia, kasih akan saudara-saudara, kemudian kasih akan semua orang. Ini berbicara tentang lingkungan sosial kita. Kasih akan semua orang itu digunakan kata agape. Jadi Philadelphia, kasih akan saudara-saudara sesama kita, lalu kasih akan orang lain di luar oikos kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, progres kita untuk kodrat ilahi yang pertama adalah menambahkan kepada iman kita yang sudah percaya kepada Yesus itu kebajikan. Kemudian kebajikan adalah Bapak Ibu kualitas karakter yang dikaitkan dengan keselamatan dihasilkan oleh rahmat Allah yang menerangi budi manusia. Yang kedua adalah pengetahuan atau gnosis atau understanding. Relasi kita tentang Allah. Pengetahuan kita harus memadai tentang Allah, tentang firman. Ini juga berbicara tentang kita harus memiliki pengetahuan akal budi yang memadai. Iman tidak bisa dipisahkan dengan akal budi. Iman berjalan dengan akal budi. Lalu di situ, sebab kalau kita tidak punya pengetahuan, maka kalau kita berkata, my people is perish because they have the knowledge of the likeness of God. Nah di situ Bapak Ibu, orang, lingkungan sosial kita, agape, mengasihi saudara-saudara kita, lalu kemudian mengasihi orang di luar oikos kita. Kiranya progres kehidupan Kristen ini yang saya bagikan ini dapat menolong kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara, seiman, dan kemudian kasih akan oikos lingkungan sosial kita di mana kita berada.